bersama dengan kami, melakukan segala sesuatu bersama dengan kami. Oleh karena kami tahu kami tidak mampu jika Tuhan tidak menyertai kami. Terima kasih, kami sudah menyembah, kami sudah memuji, kami sudah mempermuliakan Tuhan. Kerinduan kami biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu bagi kami semua. Tutup bungkus kami dengan kasih karunia-Mu. Sehingga apa yang disampaikan sungguh melekat di dalam hati dan pikiran dan segala tindak tanduk kami. Sehingga apa yang kami lakukan mencerminkan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan, menyertai, menopang, menolong, bahkan menjadikan berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan yang mau diberkati pada pagi ini, bersama saya katakan, amin. Silahkan duduk. Iya, saya sengaja memberikan untuk kata sambutan terlebih dahulu karena hambanya yang melayani kita pada pagi ini baru pertama kali, tetapi bukan orang baru untuk kita. Ya, beliau adalah keluarga kita, Bapak Medi dan Ibu. Keduanya adalah hamba Tuhan yang melayani 13 tahun lalu di gereja Kemah Injil yang ada di Toraja, ya Pak ya. Kemudian beliau berpindah ke Palangkaraya, beliau melayani sebagai salah satu dosen juga ya Pak ya di IAKN, Institut Agama Kristen Negeri yang ada di Palangkaraya, dan beliau juga merupakan asesor atau tim penguji seluruh STT yang ada di Indonesia. Dan Ibu adalah seorang ASN yang juga berkantor di Palangkaraya. Mereka memiliki 2 putra ya Pak ya, yang sedang berkuliah di Jakarta dan juga sedang menyelesaikan SMA. Kalau ada yang berminat untuk menjadi menantu, boleh dekatin ya. Nah tadi doa saya supaya kita semakin mendekat kepada Tuhan. Saya mohon boleh mengisi di depan supaya Pak Medi bisa lebih jelas melihat Bapak Ibu ya, kalau ada yang mau ke depan. Oke, baik, kita sambut Pak Medi dengan tepuk tangan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, senang rasanya bersama dengan Bapak Ibu pagi hari ini. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Pendeta bahwa kami di Palangkaraya, saya sebagai dosen di YKN Palangkaraya dan istri saya di kantor pemberdayaan anak dan perempuan. Sebetulnya istri saya juga sarjana teologi, jadi satu-satunya di situ, gitu ya. Jadi saya bilang masuk saja di situ, jadi misi Allah di situ dan berkarya di situ. Baik Bapak Ibu, saya tidak usah panjang-panjang memperkenalkan diri. Yang jelas nanti kalau Bapak Ibu masih ada yang penasaran, mari kita ngopi bersama, kan gitu ya. Baik, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Lukas pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membaca firman Tuhan ini untuk kita semua. Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalahnya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara,
Ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, lalu tersungkurlah di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, kita akan belajar dari satu tema yang terpampang di depan kita, berjalan dalam pimpinan Tuhan. Berjalan dalam pimpinan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, pertanyaannya, mengapa kita harus berjalan dalam pimpinan Tuhan? Mengapa kita harus berjalan dalam pimpinan Tuhan? Ada beberapa alasan kalau kita lihat. Ada 7 alasan mengapa kita harus berjalan dalam pimpinan Tuhan. Yang pertama, memiliki arah yang jelas. Dalam perjalanan kehidupan manusia, ada berbagai hal yang sering kita alami, bukan? Mungkin ada kadang-kadang kita merasa bosan. Kadang-kadang kita merasa jenuh dalam hidup ini. Ada waktunya juga kita merasa senang. Ada juga waktunya kita merasa susah sekali dalam hidup ini. Mungkin Bapak Ibu ada pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu miliki. Ada waktunya kita merasa buntu, kita punya pikiran. Aduh, kok Tuhan saya seperti ini ya. Ada kalanya kita merasakan sebuah kebosanan hidup. Sampai mungkin kita berkata, "Tuhan, kapan giliran saya dipanggil?" Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, berjalan dalam pimpinan Tuhan akan mengarahkan kita pada jalan yang jelas. Akan mengarahkan kita pada jalan yang jelas. Kenapa demikian? Dunia ini akan membuat kehidupan kita menjadi bingung. Dunia ini akan menawarkan berbagai jalan yang mungkin kita bisa melihat jalan itu seakan-akan penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kemakmuran dan berbagai macam hal. Tetapi ujungnya adalah kebinasaan. Berikut, kenapa kita harus berjalan dalam pimpinan Tuhan? Di sana ada perlindungan, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berjalan dalam pimpinan Tuhan, Tuhan tidak hanya sekedar melepas kita nih jalan nih. Tuhan tidak hanya berkata, coba jalan saja. Tidak. Ketika kita berjalan dalam pimpinan Tuhan, Tuhan memberikan jaminan perlindungan dalam hidup kita. Bapak Ibu lihat kenyataan-kenyataan orang yang dekat sama Tuhan. Berjalan dalam pimpinan Tuhan itu bukan menghilangkan sebuah tantangan dalam hidup kita, no. Berjalan dalam pimpinan Tuhan itu bukan menggeserkan tantangan-tantangan dan cobaan dalam hidup kita, tidak. Berjalan dalam pimpinan Tuhan itu bukanlah meniadakan kerikil-kerikil dalam perjalanan hidup kita, tidak. Tapi berjalan dalam pimpinan Tuhan, di sana ada jaminan perlindungan. Di sana ada
perjanjian untuk memberikan kekuatan dalam hidup kita. Berjalan dalam pimpinan Tuhan itu ada damai dan sukacita Bapak Ibu Saudara. Amin. Ini sebuah pengalaman yang saya ceritakan, ini pengalaman dalam diri saya. Saya tidak mau ceritakan sesuatu yang bukan saya alami. Bapak Ibu, tadi Ibu Pendeta sudah katakan, kurang lebih kami 13 tahun di Toraja. Memulai sebuah pelayanan, membangun jemaat dengan suka duka yang luar biasa. Satu ketika Tuhan katakan pindah. Aduh, saya mengalami dilematis yang luar biasa Bapak Ibu. Tuhan katakan pindah. Saya masih 2-3 tahun tawar-menawar dengan Tuhan. Kalau kami mengukur-ukur Bapak Ibu Saudara, sebenarnya di Toraja itu apa yang kami tidak miliki? Kesenangan dan luar biasa hal. Sudah punya rumah, sudah punya pekerjaan. Tinggal jalani hidup, menikmati kebersamaan, tinggal itu. Lalu Tuhan bilang, Medi, pindah. Hanya itu katanya. Pindah, kemana Tuhan? Tuh, Palangkaraya. Waduh. Palangkaraya, kalau saya dengar Palangkaraya, itu yang pernah parang terbang juga di situ ya rupanya. Waduh, istri saya bergumul minta ampun. Mungkin saya tidak tahu pikiran istri saya, barangkali mungkin istri saya juga pernah nyeletup di pikirannya. Ini suami saya ini sudah mulai agak stres-stres ini barangkali. Di Toraja kami sudah hidup enak Bapak Ibu Saudara. Pagi kerja, pulang sore, pelihara ternak, hidup dalam pergaulan-pergaulan dengan teman. Tidak ada kesusahan sama sekali. Keluarga dari istri pun dekat di sana. Dan kami punya keluarga yang banyak. Tuhan bilang, tidak, pindah. Kami datang ke Palangkaraya, tidak ada saudara sama sekali. Saudara kandung pun tak ada di sana. Saya katakan, aduh Tuhan ini mulai dari nol lagi. Tuhan bilang, pindah. Setiap kali saya berdoa, pindah, pindah. Saya tawar-menawar dengan Tuhan. Ayah saya waktu itu berkata, kamu ini kenapa mau pindah ke Palangkaraya? Mulai ayah saya berkata, dulu ada salah satu tantemu, waktu jadi tenaga penginjil ke Palangkaraya, sampai hari ini tidak ada lagi pulang-pulang, tinggal nama, kita tidak tahu kemana dia. Waduh, memang Bapak Ibu Saudara, Palangkaraya terkenal dengan okultisme yang sangat tinggi. Tuhan katakan pindah. Lalu saya berkata waktu itu sama Dirjen, karena Dirjen sudah siap mengeluarkan surat waktu itu. Saya bilang, tunggu Pak Dirjen. Papa saya belum setuju saya pindah. Lalu Dirjen bilang apa? Emangnya papamu yang mau kerja, memangnya papamu yang mau melayani, kamu pindah. Saya bilang tunggu Pak Dirjen. Setelah tahun 2020, sepanjang tahun 2020, hampir akhir tahun, ayah saya meninggal. 2021 ya, ayah saya meninggal. Begitu Pak Dirjen tahu, nah dia tanya saya, apalagi alasanmu? Hah, ayahmu sudah meninggal, apalagi alasanmu? Ya, oke lah, saya angkat tangan, pindah. Bapak Ibu Saudara, tahun awal 2022 kami pindah. Dan di situ mulai dari nol semua. Mulai dari titik awal nol. Membangun rumah dan semua dimulai dari nol. Tetapi Bapak Ibu, mengikut Tuhan. Dan Tuhan siapkan segala kalanya. Ada damai dan sukacita di sana. Ketika kita ikut Tuhan dalam pimpinan Tuhan. Tuhan tidak hanya sekedar memerintah hidup kita. Tetapi dia menyiapkan damai dan sejahtera yang ada di sana. Damai dan sukacita yang mengalir terus setiap hari di dalam hidup kita. Yang berikut, ada kekuatan baru setiap waktu. Kenapa ada kekuatan baru setiap waktu? Karena itulah janji Tuhan. Ketika engkau mengikut aku akan memberikan perlindungan kepadamu. Baca Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku.
katakan kekurangan aku. Segala sesuatu disiapkannya, yang kita perlukan disiapkannya, yang kita inginkan akan disiapkan oleh Tuhan. Tetapi itu semua di dalam pembentukan Tuhan. Dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Hanya dibutuhkan di sini Bapak Ibu, penyerahan total kepada Allah. Yang berikut, kenapa kita harus jalan dalam pimpinan Tuhan? Yang berikut yang ada, penyesatan terus terjadi. Ingat, dunia ini semakin hari semakin tua. Semakin hari semakin tua. Penyesatan pun setiap hari terus terjadi. Ada begitu banyak aliran yang muncul, yang akan membuat kehidupan manusia terobsesi di dalam kehidupan mereka. Kehidupan dengan kekuatan politik, kehidupan dengan kekuatan ekonomi, kehidupan dengan kekuatan agama yang baru. Agama baru itu adalah agama IT, Bapak Ibu Saudara. Yang menggeserkan kualitas iman, menggeserkan kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Mana lebih banyak kita buka HP atau buka Alkitab? Lebih banyak kita membuang waktu kita membuka Facebook, membuka Twitter dan membuka semua. Berita yang paling buruk itulah berita yang paling top hari ini. Dan kehidupan kita pelan-pelan, step by step, hidup kita digeserkan. Kualitas iman kita menurun. Dan kita akan lupa berjalan bersama dengan Tuhan. Penyesatan itu pun terjadi. Terus terjadi di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Sasaran hari ini adalah sasaran utamanya generasi muda. Yang berikut, mengapa kita harus berjalan dalam pimpinan Tuhan yang terakhir? Karena adanya kehendak bebas dari manusia. Kehendak bebas dari manusia akan membawa manusia itu akan berjalan menurut kesenangannya sendiri. Karena perjalanan dan berjalan dalam pimpinan Tuhan itu sebuah proses. Kadang-kadang di dalam Tuhan katakan kadang-kadang pergi ke sana. Harus kamu ke sana. Tetapi dalam hati kita, aduh Tuhan kenapa seperti ini? Inilah pengalaman yang saya alami Bapak Ibu. Pindah dari situ menuju ke Palangkaraya. Waduh Tuhan, kami bawa mobil Bapak Ibu 1 hari 1 malam dari Toraja sampai ke Palangkaraya. Isi semua barang-barang di dalam. Anak saya dan istri saya masuk semua, juga sempit-sempit dengan barang-barang di situ. Kita sampai tidak tahu bedakan mana istri saya dan mana barang-barang di situ. Dan saya dan bersama dengan anak pun membawa mobil, aduh kami turun di Batu Licin. Start dari Batu Licin sampai ke Palangkaraya. Itu masih kurang lebih berapa jam itu. Ya 1 hari 1 malam lagi jalan Bapak Ibu. Dan jalan itu belum pernah kami alami. Hanya mengandalkan Mbah Google. Dan kami berjalan dalam perenungan saya. Batin saya pun kadang-kadang komplain sama Tuhan. Tuhan kok seperti ini? Hanya satu kata yang saya dengar. Diam, diam, diam. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Di dalam kehendak bebas kita. Kadang-kadang kehendak bebas kita itu kalau tidak kita serahkan kepada Tuhan. Itu dimanfaatkan oleh iblis. Akan mengarahkan kita kepada kemauan diri kita sendiri. Kehendak bebas itu dikendalikan. Di dalam diri kita ada 2. Kehendak bebas dan hati nurani. Di dalam diri manusia, hati nurani itu tidak dapat dikuasai oleh dosa, Bapak Ibu. Itu sebabnya sejahat-jahatnya manusia, titik baiknya masih ada. Hati nurani itu tidak dapat dikuasai oleh dosa. Tetapi di dalam hati nurani kita, itu bisa suaranya lebih kecil terdengar karena lebih besar kehendak bebas yang kita lakukan terhadap dosa. Itulah sebabnya banyak manusia yang tadinya dekat sama Tuhan, ketika dia ingin ikuti kehendak bebasnya, dia akan semakin jauh dari Tuhan. Sama seperti begini Bapak Ibu, saya memberikan perumpamaan. Kenapa semakin hari semakin kita tidak merasakan Tuhan itu dalam diri kita?
Kenapa semakin hari semakin kita berkurang merasakan indahnya persekutuan dengan Tuhan? Karena semakin hari semakin kita jauh dengan Tuhan. Bapak Ibu lihat lampu yang bercahaya di atas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat semakin dekat lampu ini panas ya. Tapi kalau Bapak Ibu jauh dari situ, punya pengertian enggak lampu ini panas? Pasti punya pengertian bahwa lampu ini panas ya. Tapi bisa rasakan panasnya? Enggak. Kadang-kadang orang mempunyai pengertian tentang Allah. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha kasih, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pelindung. Tetapi dia sendiri tidak alami bahwa Allah itu maha kasih. Kenapa? Dia tidak dekat dengan Tuhan. Lampu semakin kita dekat, kita semakin merasakan panasnya. Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, kita akan semakin merasakan kuasa Allah itu. Kita akan semakin merasakan kasih Allah itu. Kita akan merasakan indahnya persekutuan dengan Allah ketika kita membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Sama seperti ketika kita semakin dekat dengan lampu, kita semakin merasakan panasnya. Kalau Bapak Ibu semakin jauh dengan Tuhan, bicara berkat Tuhan itu hanya di sini, bukan di sini. Berjalan dalam pimpinan Tuhan. Ada dua kata yang di sana yang perlu kita tahu. Kata yang pertama, next. Berjalan dalam pimpinan Tuhan, kata berjalan itu merupakan sebuah proses yang terus-menerus terjadi dalam hidup setiap manusia. Namanya proses, kadang-kadang turun naik. Kadang-kadang senang, kadang-kadang sukacita, dan kadang-kadang bahagia, kadang-kadang menderita. Itu tadi yang saya katakan di dalam perjalanan itu, ketika kita berjalan dalam pimpinan Tuhan, itu tidak berarti bahwa Tuhan menggeserkan kerikil-kerikil tajam dari kaki kita. Ketika kita berjalan dalam pimpinan Tuhan, itu bukan berarti Tuhan menggeserkan tantangan hidup kita. Tuhan membiarkan itu terjadi. Tapi janji Tuhan, aku akan memberikan kekuatan kepadamu. Tuhan janjikan kekuatan. Dia tidak berjanji aku akan menggeserkan penderitaan itu, enggak. Kadang-kadang orang Kristen salah berpikir, Tuhan kenapa aku mengalami sakit begini Tuhan? Tuhan kenapa aku mengalami penderitaan seperti ini? Tuhan kenapa perusahaanku kolaps seperti ini Tuhan? Lihat, renungkan bersama dengan Tuhan. Mungkin di satu sisi Tuhan membiarkan kita seperti itu. Karena ada pelajaran yang luar biasa di situ membentuk kehidupan dan karakter kita semakin dekat dengan Tuhan. Lihat kenyataan apa yang terjadi pada Yunus. Yunus ketika Tuhan perintahkan pergi ke Tarsis. Dia bilang apa? Aduh Tuhan. Pergi ke Niniwe, maaf. Ketika diperintahkan pergi ke Niniwe, dia tidak mau. Dia lari ke Tarsis. Tetapi sejauh-jauhnya dia lari, Tuhan bawa dia kembali juga. Tetapi ketika dia pergi, dia menyampaikan firman kepada orang Niniwe. Dia berkata apa? Nah ini yang aku tidak inginkan Tuhan. Engkau janji mau kasih musnah mereka. Engkau janji mau kasih penderitaan buat mereka. Tapi ketika aku memberitakan semua itu, mereka bertobat, engkau mengasihi mereka. Yunus salah persepsi tentang Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak sembarang atau tidak sebuah kebetulan Tuhan mengizinkan Bapak Ibu ada di Banjarmasin. Peristiwa 3 minggu lalu, itu salah satu gereja kami di sana Bapak Ibu. Di Martapura. Yang dihentikan kemarin. Tapi mohon maaf Bapak Ibu itu sudah selesai. Bupati sudah mengeluarkan pernyataan bahwa silakan jalan. Mohon maaf Bapak Ibu, ini bukan mengambil luka lama, tetapi Bupati di sini rupanya orang Madura. Ternyata ketika Dayak turun, rupanya, oh ternyata ini gerejanya orang Dayak. Ya, tapi ini bukan gereja Dayak, ini gereja Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan punya 1001 macam untuk menolong kita. Saya bilang sama Pak Ketua ketika kami berbicara, Pak, kita mesti harus doa dan puasa. Doa dan puasa itu akan membuat kuasa Tuhan bekerja. Dan di balik pekerjaan itu, ada mujizat Tuhan yang tidak pernah kita bayangkan Tuhan lakukan. Daerah ini adalah daerah Niniwe. Tantangan begitu banyak.
Tetapi Tuhan menempatkan kita di sini untuk berseru melalui kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kuasa Tuhan bekerja di sini. Berjalan dalam pimpinan Tuhan itu sebuah proses yang terus berjalan. Kita harus paham, harus mengerti. Jangan cepat-cepat berkata, dan itu pengalaman saya. Sering saya berkomunikasi dengan Tuhan. 2 tahun saya minta Tuhan, tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan katakan, pergi. Komitmen dan perintah Tuhan tidak pernah berubah. Pergi. Bapak Ibu Saudara, ketika kami pergi, ketika kami ada di Palangkaraya, Tuhan membuka pintu yang luar biasa. Begitu banyak orang yang berteriak. Ternyata ada 2 hal yang terjadi di sana. Okultisme yang begitu keras. Dan prostitusi yang begitu luar biasa. Kemudian tingkat narkoba yang begitu naik. Tuhan katakan 3 itu jadi PR. Wah, ini persoalan baru Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita doakan supaya Tuhan menolong kehidupan kita semua. Kita sebagai misi Allah. Yang berikut ada di dalam pimpinan Tuhan. Pimpinan artinya apa? Sebuah otoritas, arah dan tujuan dan komitmen. Berjalan dalam pimpinan Tuhan. Itu artinya kita mengikuti proses di dalam otoritas Tuhan. Mengikuti proses di dalam otoritas Tuhan. Mari kita melihat murid-murid Kristus. Murid-murid yang ada bersama dengan Yesus. Simon Petrus dan Yakobus dan semua teman-teman. Seperti apa Tuhan Yesus membentuk kehidupan mereka supaya mereka dapat berjalan dalam pimpinan Tuhan. Next. Bagaimana supaya kita dapat berjalan dalam pimpinan Tuhan? Yang pertama, membuka hati, membuka diri terhadap firman Tuhan. Titik awal supaya kita dapat berjalan dalam pimpinan Tuhan adalah membuka hati kita untuk firman. Firman yang kita pegang ini adalah firman yang akan memberikan petunjuk kepada kita kemana arah dan tujuan yang jelas kepada kita. Membuka hati kita. Ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, mereka belum menjadi murid waktu itu. Ketika Yesus pergi lalu dia mulai mengajar mereka. Simon, tolak perahu ini sedikit ke tengah, aku akan mengajar. Yesus berbicara tentang firman Tuhan di situ. Next. Membuka hati terhadap firman Tuhan. Orang yang siap mendengarkan firman Tuhan. Ciri pertama orang yang membuka hati itu adalah orang yang siap. Kita siap dulu enggak? Jadi orang Kristen siap dulu enggak? Banyak orang berpikir jadi orang Kristen itu makmur, luar biasa, sukacita, damai sejahtera. Amin, itu enggak bisa hilang dari diri kita. Tapi untuk kita dapat memaksimalkan kehidupan kita untuk belajar kebenaran, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Siap belajar firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Tadi saya katakan banyak orang yang sudah mulai rohaninya sudah mengalami degradasi rohani. Penurunan rohani. Kenapa? Tingkat membaca firman Tuhan sudah mulai tergeser setiap hari. Bapak Ibu Saudara, menjadi orang Kristen jangan salah-salah. Belajar firman Tuhan memang ketika kita menjalani kehidupan dalam perjalanan, prosesnya tidak gampang. Untuk menjadi orang yang berkualitas, proses tidak gampang. Untuk mengalami berkat Tuhan, proses itu tidak gampang. Karena Tuhan membentuk kita bukan menjadi orang gampangan. Tuhan membentuk kita untuk berhadapan dengan tantangan demi tantangan supaya kita jadi kuat di sana. Yang berikut, ketika kita membuka hati, siap mendengarkan firman Tuhan. Yang berikut, siapkan waktu belajar firman Tuhan. Waktu belajar firman Tuhan ini secara personal Bapak Ibu. Secara pribadi. Mari kita isi firman itu dalam diri kita. Sering orang berkata kalau kita tidak belajar firman, maka hidup rohani kita mati. Karena firman adalah nafas kehidupan rohani. Benar ya? Ketika kita tidak belajar firman, maka hidup rohani kita mati. Setuju sama saya? Oleh karena itu Bapak Ibu, setiap hari buka firman Tuhan. Jangan tinggalkan Alkitab yang ada tulisannya. Itu sebabnya di mana-mana saya khotbah Bapak Ibu. Saya khotbah di mana-mana, saya selalu bawa ini. Bukan saya tidak pakai HP Bapak Ibu.
Saya tetap pakai HP, tetapi ini lebih bermakna untuk saya. Tiap hari baca firman, menikmati firman, dan membuktikan kuasa dari firman ini. Ketika saya baca, satu ketika dia akan terbukti. Ketika kita melakukannya. Jadi firman itu tidak hanya cukup didengar, tapi dilakukan. Jangan berpikir bahwa firman-Mu berkuasa. Firman ini tulisan, ini tidak berkuasa Bapak Ibu. Tapi pada saat Bapak Ibu melakukannya, maka kuasa itu bekerja. Kalau Bapak Ibu menjadikan ayat ini ayat emas, lalu pada saat menghadapi setan baca firman ini, setan ketawa. Tapi dia gemetar ketika Bapak Ibu melakukan firman ini, setan itu akan gemetar. Iblis itu akan keluar dari diri kita. Nah, apa bedanya setan dan iblis Bapak Ibu? Yang mana setan, siapa iblis? Beda ya? Beda. Satu nama aslinya Satan, satu diabolos. Kalau Yunaninya Satan. Satan itu setan. Diabolos itu iblis. Jadi yang suka bolos-bolos. Bukan begitu ya artinya. Satan itu kata benda Bapak. Iblis itu kata sifat. Beda. Diabolos itu kata sifat. Satan itu kata benda. Satan itu berupa wujud. Kata benda. Itulah yang Bapak Ibu ketemu. Wah, di sana ada roh halus, di sana ada kuasa gelap. Itu Satan. Iblis itu yang mana? Iblis itu adalah kata sifat. Iri hati, kesombongan, kedengkian, kecurangan. Itu semua kata diabolos. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, diabolos itu mulai masuk ke dalam diri manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia. Itu sebabnya diabolos itu ada pada diri kita. Nah, kalau Kristus itu kita geser dari diri kita, maka diabolos itu akan membuat diri Bapak Ibu akan rusak. Jadi iblis itu sudah ada dalam diri kita. Bagaimana supaya dia keluar? Bagaimana supaya kehidupan kita dibentuk kembali? Hanya kuasa Yesus yang bisa membentuk hidup kita. Dan iblis itu akan lengser dari hidup kita. Itu sebabnya semakin kita jauh dari Tuhan, diabolos itu akan semakin mengendalikan kita. Itu sebabnya sifat manusia kadang-kadang sombong, kadang-kadang iri hati, kadang-kadang kedengkian itu muncul dan memanfaatkan kehendak bebas manusia. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kita harus siap mendengar firman. Siap belajar firman yang ketiga. Yang ketiga adalah kita siap mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan. Dalam ayat yang keempat, Yesus berkata apa kepada Simon? Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Tebarkan jalamu. Simon bilang apa? Mari kita lihat yang kedua. Selain membuka diri terhadap firman Tuhan. Yang kedua, orang yang dapat berjalan dalam pimpinan Tuhan adalah orang yang bertobat dan merendahkan diri. Kenapa perlu pertobatan dan merendahkan diri di sini Bapak Ibu Saudara? Dalam ayat yang kelima sampai ayat yang kesembilan, di situ kita bisa melihat sebuah pertobatan yang terjadi. Yesus berkata apa kepada Simon? Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu. Simon bilang apa? Lalu Simon berkata, sepanjang malam, guru telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ada tetapi di sana Bapak Ibu. Karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkannya juga. Kira-kira Simon waktu itu dengan tulus enggak ikut perintah Tuhan? Tulus enggak? Di situ ada kata tetapi Bapak Ibu Saudara. Yang lebih dahulu apa? Tuhan sudah sepanjang malam kami sebarkan jala.
Tapi kami tidak dapat apa-apa. Karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkannya juga. Dengan kata lain, Tuhan, kami sudah punya pengalaman 30 tahun. Engkau baru guru yang mengajar kemarin. Kami sudah punya pendidikan tentang ilmu-ilmu ini. Kami sudah punya begitu banyak pengalaman. Itulah maknanya kata semalam, Bapak Ibu Saudara. Lalu dia berkata, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkannya juga. Kenapa saya berbicara tentang pertobatan di sini? Kadang-kadang pengalaman kita jadi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang pendidikan kita jadi Tuhan. Kadang-kadang apa yang kita alami itu menjadi Tuhan. Oh enggak, saya punya pengalaman begini. Wah, kata firman Tuhan harus begini. Enggak, saya ada pengalaman seperti ini. Perhatikan pada akhirnya Simon katakan apa? Ketika ikan mereka tangkap. Lalu muncul pada ayat yang ke-8 dia katakan apa? Tuhan, tinggalkan aku. Aku manusia yang berdosa. Apa sih hubungannya ketika Simon mengikuti perintah Tuhan, lalu tiba-tiba dia mengatakan, Tuhan, saya manusia berdosa. Ada keegoisan yang ditunjukkan di sana. Coba lihat. Apa arti kata bertobat? Bertobat, menyesali dosa, mengakui dosa itu, berjanji untuk tidak mengulanginya, dan berusaha untuk memperbaiki diri. Itu terjadi dalam hidup kita step by step. Merendahkan diri, mengakui keterbatasan diri, dan berserah penuh pada Tuhan. Dan itulah yang terjadi pada Simon. Tuhan, aku ini manusia berdosa. Kenapa? Karena pada saat Yesus berkata demikian, dia ingin mengandalkan pengalamannya, dia ingin mengandalkan pengetahuannya, dia ingin mengandalkan segala sesuatu yang pernah terjadi dalam hidupnya dan menghalangi perintah Tuhan itu. Seakan-akan dia berkata, ya oke, saya buktikan, ini akan saya tangkap. Nanti kita lihat kenyataannya seperti apa. Dia ingin berkata, mana yang lebih kuat? Katamu atau pengalamanku? Kadang-kadang kita bisa gagal mengalami kemurahan Tuhan karena pengalaman-pengalaman yang menghalangi kita. Kadang-kadang kita bisa mengalami keterbatasan untuk kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita karena pengalaman-pengalaman dan kekuatan diri kita yang kita andalkan. Itu sebabnya bertobat, merendahkan diri serendah-rendahnya supaya kuasa Tuhan mengerjakan sesuatu yang membuat Anda setinggi-tingginya. Itulah yang terjadi pada Simon, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat, bertobat dari apa? Pertama, bertobat dari keegoisan diri kita. Bertobat dari merasa mampu, punya pengetahuan, punya pendidikan, punya pengalaman. Bapak Ibu, pengalaman, pendidikan, pengetahuan itu tidak salah. Tetapi ketika berhadapan dengan perintah Tuhan, otoritas Tuhan harus lebih dominan dari segala sesuatu. Itu pun terjadi pada kami. Saya punya pengalaman yang luar biasa. Tadi Ibu Pendeta katakan dan kami bercerita, 13 tahun kami membuka pelayanan di sana. Itu sudah jemaat lokal Bapak Ibu. Mungkin kalau manusia biasa mungkin berpikir, oh ini Pak Pendeta ini sudah mulai kurang-kurang ini. Kalau bahasa Torajanya sudah tomaro. Ada yang Toraja di sini? Ada ya? Sudah mulai. Kenapa? Sudah jemaat. Mengembalakan jemaat. Wah itu jemaat kami Bapak Ibu, bukan. Jemaat Tuhan itu Bapak Ibu yang kami layani. Waduh luar biasa. Saya tidak membandingkan di sini ya Bapak Ibu, ini cerita di sana ini. Tapi kalau bisa terjadi juga di sini puji Tuhan. Setiap minggu itu mereka bawa makanan. Toraja itu kan terkenal dengan masakan-masakan bambu, masakan babi yang wah. Dulu berat badan saya 90 hampir 100 kilo Bapak Ibu.
Ini sudah turun hampir 20-an hampir turun gitu ya. Wah di sana makannya luar biasa. Setiap minggu. Kenapa? Luar biasa pelayanan kami kerjakan pelayanan itu dengan hati yang tulus. Dan mereka pun berubah. Apa yang pernah saya katakan kepada mereka tentang firman, itu yang terjadi pada hidup mereka. Satu ketika saya berkata, kami akan pindah. Jemaat menangis semua. Saya katakan, kami akan pindah. Jemaat bilang, Pak, masih bisakah kehendak Tuhan itu berubah? Saya bilang, ini kehendak Tuhan. Silakan Anda tawar-menawar. Saya sudah 2 tahun tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan katakan pindah. Ketika kami pindah Bapak Ibu, jemaat mengantarkan kami. Antar sampai di Pare-Pare, ada juga yang antar sampai di Palangkaraya. Bapak Ibu Saudara, apakah itu bukan kehendak Tuhan? Bertobat dari segalanya. Saya coba mengepaskan apa sih Tuhan katakan ini. Saya coba mengepaskan dengan pengalaman saya paskan dengan pengetahuan saya paskan dengan pendidikan saya paskan dengan teologi. Saya tidak temukan jalan Tuhan katakan. Ternyata teologi, pengetahuan, pengalaman itu harus tunduk di bawah kuasa Allah. Penyerahan diri secara total. Maka Tuhan akan berkarya. Ketika Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus tolak tempat yang dalam. Dia ingin memunculkan keegoisannya, dia memunculkan pengetahuan dan pengalamannya. Tuhan tidak mengajari dia, tetapi Tuhan menunjukkan sebuah kenyataan yang bisa mengubah kehidupan Petrus. Dan pengalaman-pengalaman itu, ketika Bapak Ibu tunduk, taat dan setia kepada Tuhan, pengalaman-pengalaman itu akan Tuhan tunjukkan kepadamu. Tuhan akan tunjukkan di dalam hidupmu. Tuhan akan tunjukkan di dalam usaha kita. Tuhan akan tunjukkan di dalam keluarga kita. Pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Penyerahan diri secara total. Ketika Petrus berkata, Tuhan tinggalkan aku. Aku ini manusia berdosa. Petrus tersungkur di depan Yesus. Itu sebuah penyerahan diri. Penyerahan diri adalah mengakui keterbatasan diri dan berserah penuh kepada Tuhan. Itu yang kedua, bertobat dan merendahkan diri. Yang berikut, dalam ayat yang ke-10, demikian juga Yakobus, Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ini sebuah PR dan misi yang berat Bapak Ibu Saudara. Berpegang teguh kepada janji Tuhan. Harus berpegang teguh kepada janji Tuhan. Ini bukan janji tinggal janji Bapak Ibu Saudara. Di balik janji ini ada kekuatan dan jaminan. Next. Jangan takut, itu sebuah kata. Sebuah kata dikatakan oleh Yesus, jangan takut. Ada janji Tuhan di sana, apa yang diperlihatkan? Jaminan kekuatan, jaminan perlindungan dan jaminan kepastian hidup. Dimulai dari sekarang. Ketika mereka sudah mulai melepaskan semua, Yesus mulai membuktikan semua itu. Tapi itu tidak berarti bahwa karakter mereka langsung berubah. Dalam perjalanan mereka, mereka juga masih mengalami kebingungan, tetapi mereka tetap ikut Yesus. Dan mereka melihat kenyataan. Dan itulah yang terjadi pada diri kita Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita dibingungkan dengan situasi ini. Tetapi yang Tuhan inginkan, tetap ikut aku, tetap ikut langkahku, dan kamu akan tahu. Satu ketika mereka mengalami, padahal Yesus baru buat mujizat Bapak Ibu. Yesus baru memberikan makan 5.000 orang. Ketika mereka menyeberang danau, lalu angin sakal bertolak di situ. Mereka membuat diri seperti tidak punya Tuhan. Mereka membuat diri seperti tidak ada Tuhan Yesus bersama dengan mereka. Yesus katakan apa? Kenapa kamu ini seperti orang yang tidak percaya? Mereka pun heran. Lalu mereka heran, siapa gerangan orang ini? Sampai danau pun, sampai badai pun tunduk kepadanya. Itu menunjukkan sejauh mana mereka mengenal Yesus. Yang saya ingin katakan di sini, kita gagal berpegang pada janji Tuhan ketika kita tidak mengenal Yesus di dalam hidup kita. Kenallah Dia. Jangan hanya sekedar tahu. Beda, tahu dan kenal itu beda Bapak Ibu. Tahu itu
Saya tahu Ahok, tapi Ahok tidak tahu saya. Kalau Pak Ketua, saya tahu Pak Ketua, dan Pak Ketua tahu saya. Itu kategori kenal. Kenal kedua belah pihak. Tahu adalah sepihak. Jadi di dalam kehidupan kita, mari kita mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan dalam wujudnya seperti apa. Dalam persekutuan kita bersama dengan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu sangat penting. Tadi saya katakan, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita merasakan kehangatan kuasa Allah itu terus bekerja dalam hidup kita. Pengenalan akan Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan, maka dia akan gagal terhadap janji Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan, maka kehidupan kita akan lihat satu persatu Tuhan akan buka lembaran janji itu. Dan Tuhan menunjukkan kepada kita. Tapi versinya harus versi Tuhan, bukan versi kita. Kapan janji ini Tuhan, itu versi kita. Tapi ketika kita jalan mengenal Yesus, satu demi satu Tuhan membuka lembaran janji itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, berjalan dalam pimpinan Tuhan. Next. Yang pertama yang perlu kita pahami, berjalan dalam pimpinan Tuhan itu adalah sebuah proses yang terus terjadi dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Proses itu terus terjadi. Selagi kita masih di dunia ini, proses itu terus terjadi. Perjalanan bersama dengan Tuhan akan terus terjadi. Yang kedua, berjalan dalam pimpinan Tuhan tidak menghilangkan tantangan, cobaan dan tekanan. Dan berbagai macam persoalan hidup. Tetapi janji Tuhan, ketika kamu mengalaminya, ada jalan keluar yang kuberikan dan ada kekuatan yang aku berikan kepadamu. Oleh karena itu orang yang dapat berjalan dalam pimpinan Tuhan. Next. Orang yang dapat berjalan dalam pimpinan Tuhan, yang pertama, orang yang mau membuka hati terhadap firman Tuhan. Setiap hari, setiap saat buka hatimu terhadap firman Tuhan. Karena di balik firman Tuhan itu petunjuk untuk memperjelas langkah kita untuk berjalan dalam pimpinan Tuhan. Yang kedua, orang yang sungguh-sungguh bertobat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pertobatan dan merendahkan diri kita menyebabkan kuasa Tuhan bekerja secara total di dalam hidup kita. Yang ketiga, orang yang selalu berpegang teguh kepada janji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdiri. Saya meminta pemain musik maju ke depan. Bapak Ibu mari.